Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu semuanya, untuk materi kita hari ini adalah yaitu tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Yang pertama adalah tentang sujud syukur. Apa itu sujud syukur? Mari kita lihat bersama-sama. Sujud syukur menurut bahasa yaitu berasal dari bahasa Arab yaitu asyukru. Artinya adalah berterima kasih kepada Allah. Kemudian menurut istilah, sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau telah terhindar dari bahaya. Nah, hukumnya dari sujud syukur ini adalah sunnah. Kemudian sebab sujud syukur. Apa saja yang menyebabkan kita itu bisa untuk melaksanakan sujud syukur? Yang pertama adalah mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendapatkan kabar gembira atau berita yang menyenangkan. Dan yang ketiga, terhindar selamat dari bahaya atau musibah yang akan menimpa. Kemudian tata cara sujud syukur. Yang pertama adalah menghadap kiblat, kemudian yang kedua niat sujud syukur, yaitu nawaitu sujuda syukri sunatan lillahi ta'ala. Kemudian takbiratul ihram dengan membaca Allahu Akbar. Kemudian sujud satu kali dengan membaca doa, yaitu doa sujud syukur subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian doa sesudah sujud, kemudian tanpa membaca tasyahud, kemudian salam sesudah bangun dari sujud. Selanjutnya adalah hikmah sujud syukur. Yang pertama adalah akan terhindar dari sifat takabur atau sombong dan kufur nikmat. Kemudian memperoleh kepuasan batin terkait anugerah yang diterima dari Allah, menambah keimanan dan semakin dekat dengan Allah, memperoleh tambahan nikmat dari Allah dan selamat dari siksanya. Kemudian yang terakhir sebagai bentuk ungkapan kepasrahan hamba kepada Tuhannya. Selanjutnya adalah sujud sahwi. Sujud sahwi berasal dari bahasa Arab yaitu asyaha fashu syahwan. Artinya adalah lupa terhadap sesuatu atau lalai darinya. Kemudian menurut istilah, sujud yang dilakukan karena lupa mengerjakan salah satu rukun sholat atau ragu-ragu di dalam sholat. Hukumnya adalah sunnah bagi orang yang lupa dalam melaksanakan salah satu rukun sholat. Selanjutnya adalah sebab sujud sahwi. Yang pertama yaitu kelebihan atau kekurangan salah satu rukun sholat. Kemudian yang kedua, ragu jumlah rakaat sholat yang telah dilaksanakan. Kemudian lupa melaksanakan tasyahud awal dan lupa membaca doa kunut bagi yang membiasakan kunut. Tata cara sujud sahwi yaitu ketika sholat munfarid atau sendirian, yaitu setelah selesai membaca tahiyat akhir langsung sujud dengan membaca bacaan sujud sahwi, yaitu subhana man la yanamu wa la yashu. Kemudian duduk bangun dari sujud disertai dengan mengucapkan takbir. Kemudian duduk sebentar, lalu takbir dan dilanjutkan sujud lagi dengan doa yang sama dengan sujud pertama. Kemudian duduk kembali dan akhiri dengan salam. Kemudian tata cara sujud sahwi ketika sholat berjamaah, yaitu ketika imam bersujud sahwi, maka makmum masbuk dan makmum muafiq bersujud sesuai sujud imam. Jika makmum tidak mengikutinya, maka sholatnya batal jika memang mengetahui dengan sengaja.
Kemudian ketika imam tidak bersujud sahwi, baik karena tidak menyadari bahwa ia salah maupun lupa bersujud, maka makmum tidak boleh sujud sendirian setelah imam salam. Nah, menurut sebagian ulama, sesudah salam dengan jeda tidak terlalu lama, maka makmum mengingatkan imam bahwa ia telah melupakan sesuatu dan harus sujud sahwi. Jika imam menyadari kesalahannya dan bersujud sahwi, maka makmum harus mengikuti imam melaksanakan sujud sahwi. Tetapi jika imam tidak bersujud sahwi, baik sengaja atau memang lupa, meski sudah diingatkan, maka makmum bersujud sahwi, menyempurnakan kekurangan dalam sholat tersebut. Selanjutnya adalah waktu pelaksanaan sujud sahwi. Sujud sahwi yang ada dilakukan setelah salam dan ada juga yang dilakukan sebelumnya. Sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam yaitu ketika lupa mengerjakan sunnah abad dan teringat sebelum salam. Kemudian ragu terhadap hitungan jumlah rakaat salat yang sedang dikerjakan dan musolli, orang yang salat tidak yakin mengenai hitungan jumlah rakaat. Kemudian sujud sahwi yang dilakukan setelah salam, terdapat penambahan jumlah rakaat salat, terdapat penambahan gerakan dalam sholat, atau ragu dan bisa menentukan mana yang lebih meyakinkan. Selanjutnya adalah hikmah dari sujud sahwi. Yang pertama, terhindar dari sifat takabur atau angkuh. Yang kedua, menyempurnakan sholat. Yang ketiga, menyadari kelemahan dan kekurangan diri. Yang keempat, memotivasi perilaku santun dengan meminta maaf dan memaafkan orang lain. Selanjutnya adalah sujud tilawah. Berasal dari bahasa Arab, yaitu menurut bahasa dari Ta'ala yaitu tilawatan, yaitu artinya adalah bacaan. Menurut istilah, sujud yang dilakukan karena membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah baik ketika sholat maupun di luar sholat. Hukumnya adalah sunnah bagi orang yang membaca atau mendengarkan ayat sajadah. Kemudian ayat-ayat sajadah itu ada 15, bisa kita perhatikan di sini. Ya, ada 15 surat. Selanjutnya yaitu tata cara sujud tilawah. Ketika di dalam sholat, jika posisi sebagai makmum dan mendengar imam membaca ayat sajadah, maka apabila imam melakukan sujud tilawah, dia harus melakukan sujud tilawah mengikuti imam. Namun, jika imam tidak melakukan sujud tilawah, maka dia tidak boleh melakukan sujud tilawah. Tata caranya, mengucapkan kalimat takbir sebelum turun untuk sujud tanpa mengangkat kedua tangan. Kemudian melakukan sujud tilawah 1 kali. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa suratu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian langsung berdiri bangun dari sujud tanpa duduk istikharah terlebih dahulu dengan mengucapkan kalimat tanpa mengangkat kedua tangan dan melanjutkan sholat. Nah, kalau di luar sholat, sujud tilawah di luar sholat tidak disunahkan dilakukan secara berjamaah. Tata caranya berdiri menghadap kiblat, kemudian membaca niat sujud tilawah, yaitu nawaitu sujudat tilawati sunatan lillahi ta'ala. Kemudian takbiratul ihram, kemudian sujud 1 kali, kemudian duduk bangkit dari sujud, kemudian salam. Namun jika tidak sempat atau tidak bisa melakukan sujud tilawah karena ada halangan tertentu, maka disunahkan untuk membaca zikir pengganti sujud tilawah berupa bacaan tasbih sebanyak 4 kali. Nah, apa hikmah dari sujud tilawah ini? Yang pertama yaitu jauh dari godaan syaitan. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, menghayati dan berperilaku santun dalam mengamalkan ajaran Al-Quran. Yang keempat, melaksanakan syariat Islam dengan tertib. Nah, demikianlah materi kita tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah hari ini. Dan ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.